dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu. Shalom semuanya, sebelum kita memulai renungan kita pada malam hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Selamat malam Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami seharian penuh ini Bapa. Kami bisa melakukan aktivitas kami dan kami bisa menyediakan sedikit waktu untuk merenungkan firman-Mu Bapa. Kami akan membacakan firman-Mu, kiranya Engkau bukakan hati dan pikiran kami agar tertuju dan fokus kepada firman-Mu saja Bapa. Dan kiranya firman-Mu ini bisa menjadi rema bagi kehidupan kami dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bacaan malam hari ini diambil dari Filipi 1 ayat 20 sampai ayat yang ke-26. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepadamu. Amin. Di sini menurut Rasul Paulus, hidup bukan karena hari, tetapi karena arti. Dan dari dia kita bisa belajar ada dua hal yang membuat hidup kita berarti. Yang pertama, memberikan hidup kita untuk Tuhan Yesus. Di ayat yang ke-21 dan ke-20 dan 21 di highlight dalam keadaan menderita dan harus dimasukkan ke penjara, Paulus mengatakan bahwa Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhnya, baik oleh hidupnya ataupun kematiannya, karena bagi Paulus hidup adalah Kristus dan kematian adalah keuntungan. Paulus dengan yakin bahwa ketika Tuhan Yesus mengizinkan dia untuk hidup pada saat itu, untuk tetap hidup, maka hidupnya hanya untuk Tuhan Yesus, dan meskipun ia mati pada saat itu, dan itu juga adalah sebuah keuntungan bagi dia. Dan bukan keuntungan pribadi, tetapi Injil tetap bisa dinyatakan sampai akhir hidupnya. Perjumpaan Paulus dengan Tuhan yang membuat dia tahu bahwa hidupnya bukan untuk kesenangan saja, bukan untuk kesenangan pribadinya sendiri, tetapi hidup melakukan apa yang Tuhan mau. Oleh karena itu, Paulus yakin bahwa dalam sisa hidupnya ia berikan kepada Tuhan Yesus, dan di akhir hidupnya pun bukan kesia-siaan bagi dia. Dan sebagai anak muda Kristen, pakailah hidup yang masih Tuhan berikan, yaitu memberikan waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan dan berdoa di hadapannya, tidak lupa untuk membaca firman Tuhan. Maka kita hidup bukan hanya melewati hari, tetapi kita hidup dengan arti. Yang kedua, mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Ayat ke-22 sampai 26. Highlight di tengah penderitaan dan ancaman hidupnya, Paulus mengatakan jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Bagi Paulus, ketika Tuhan belum mengizinkan dia mati di dalam penjara pada saat itu, maka itu berarti Tuhan ingin ia terus mengerjakan apa yang dipercayakannya kepada Paulus. Tuhan percayakan kepadanya untuk memberitakan Injil dan menguatkan iman jemaat. Bagi Paulus bahwa Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhnya, dan baik oleh hidupnya dan matinya. Dengan tubuh kita berarti memakai tubuh kita untuk melayani Tuhan dan mengerjakan apa yang Tuhan percayakan, apa yang Tuhan berikan
dan bukan hanya dengan kata-kata saja, tetapi nyata dalam tubuh tindakan kita. Paulus berkata, bekerja memberi buah, yaitu melalui talenta yang Tuhan berikan dan Tuhan percayakan kepada kita, pada setiap kita, dan kita harus mengerjakannya dengan baik hanya untuk Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini yang bisa membuat kami memutuskan bahwa hidup bukan hanya sekedar hari, bukan hanya sekedar waktu, bukan hanya untuk disia-siakan Bapa, melainkan hidup kami mau berikan hanya kepadamu Bapa. Kami mau membuat hidup kami berarti, kami mau melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami bisa membuat Tuhan bangga, kami bisa memuliakan nama Tuhan dari setiap tindakan kami Bapa. Sebentar kami akan mengakhiri kegiatan kami Bapa, mengakhiri setiap aktivitas kami pada malam hari ini. Kami titipkan keluarga dan teman-teman kami Bapa, dimanapun mereka berada, Engkau jagai dan lindungi mereka selalu Tuhan. Bentengi rumah kami, tempat kami beristirahat Bapa. Kiranya kami bisa mendapatkan istirahat yang baik. Engkau bangunkan kami pula besok hari dengan keadaan segar, dan kami bisa kembali memulai hari kami besok pagi, memuji dan memuliakan nama-Mu lagi, dan kami bisa membuat hidup kami lebih berarti. Terima kasih Tuhan, haleluya.